Jadi ya guys, yang namanya keajaiban itu terjadi pada saat di waktu yang tidak terduga. Dalam arti gini, kan udah hampir 2 bulan tuh ya aku nggak dengar yang namanya kelanjutan dari last interview aku dengan perusahaan aku saat ini. Jadi aku ngerasa ya udah mungkin aku nggak lolos di tahapan interview terakhir saat itu, dan aku ngerasa ya udah mungkin aku tidak keterima kali ya, mungkin aku belum qualified, mungkin aku belum sesuai dengan kualifikasi yang mereka inginkan. Jadi pada saat aku lagi nyetir, kebetulan pada saat itu juga bareng sama teman-teman aku, kebetulan ada yang nelpon aku nih. Terus dia bilang katanya kalau misalnya aku disuruh datang besok pagi untuk yang namanya medical check up. Aku kaget dong karena aku ngerasa aku medical check up buat apa ya? Karena aku nggak merasa melakukan atau ya pokoknya aku kayak kaget aja, medical check up buat apa. Terus aku tanya dong, medical check up buat apa ya mbak? Terus kata dia, iya mbak ini iya mbak ini kan apa namanya calon pramugari di perusahaan Saudi ya kan. Terus aku kaget, calon pramugari di perusahaan Saudi ya, perasaan aku nggak ada yang ngasih tahu aku apa-apa kalau yang namanya aku lulus dari interview terakhir itu. Terus dia bilang, ya mbak saya juga kurang tahu, cuman yang jelas nama mbak ini terdaftar di list kita untuk yang namanya ngelakuin medical check up. Terus aku masih sempat yang bingung dong, karena aku juga bingung mau nelpon siapa ya, ini bener gak sih apa jangan-jangan telepon mengada-ngada atau dalam arti teleponan pura-pura gitu. Jadi tuh aku kayak ngerasa ini beneran gak sih apa jangan-jangan ada orang berusaha kayak ngebohong-ngebohongin aku. Jadi tuh karena aku merasa aku tidak ada informasi dari perusahaan tersebut, jadi aku merasa ya aneh aja aku dapat yang namanya telepon terus tiba-tiba suruh aku datang besoknya untuk yang namanya medical check up. Ya agak shock juga sih. Terus aku berusaha dong yang namanya nanya lagi sama mereka, mbak ini bener gak sih mbak, apa jangan-jangan mbak salah lihat nama? Terus dia bilang enggak mbak, ini nama mbak ada kok di dalam list kita untuk yang namanya melakukan medical check up dari perusahaan Saudi. Terus aku nanya, ada berapa orang mbak yang medical check up? Kepo dong akunya, karena aku ngerasa apa mungkin iya aku kepilih, apa mungkin dari segitu banyaknya cewek-cewek, dalam arti segitu banyaknya orang yang mencoba melamar, apa mungkin mereka mengundurkan diri ya, terus tiba-tiba yang nama aku jadi masuk ke dalam daftar kandidatnya gitu. Kayak apa ya, kayak berusaha masih meyakinkan diri aku sendiri gitu loh guys. Mbaknya itu pada saat aku tanya begitu, mbak ada berapa orang yang terdaftar untuk medical check up, kata dia untuk sementara ada sekitar waktu itu kalau nggak salah 20 orang deh guys. Di hari aku itu ya dibilang ada sekitar 20 orang. Aku bilang oh gitu ya mbak, oke. Terus aku minta alamatnya dan dia kasih tahu dong alamatnya, aku harus datang jam sekian dan aku diberitahu untuk yang namanya melakukan tahapan tes. Maksudnya dia memberitahu aku tahapan tes apa aja yang harus aku lakukan. Terus aku sempat yang namanya bingung juga, aku tanya ini bayar atau enggak ya namanya medical check up, karena entar tiba-tiba aku udah datang ke sana terus aku disuruh bayar lagi guys. Sempet nanya sih kayak gitu sama nurse-nya, terus dia jawab enggak mbak, ini dari perusahaanku yang membayar. Oh, oke ya udah, besokan harinya aku datang sesuai dengan yang mereka minta dan ya melakukan serangkaian tes deh guys. Aku juga agak kurang inget ya apa aja sih yang sebenarnya dicek di saat itu, cuman yang aku masih ingat sih aku menjalankan serangkaian tes untuk gigi, terus untuk yang namanya paru-paru, jantung, ya pokoknya ronsen, terus yang buat telinga juga, terus keseimbangan. Jadi lumayan lah banyak juga ya serangkaian tes medical check up yang dilakukan gitu guys. Dan di tes mata juga guys pada saat itu, maksudnya matanya itu ukurannya sesuai atau enggak, dalam arti minus atau normal atau bagaimana ya, pokoknya serangkaian tes semua medical check up yang diperlukan selayaknya ketika kamu melamar di sebuah perusahaan, terutama perusahaan penerbangan.
saat lagi medical check up itu aku juga yang namanya kepo-kepo dong. Aku sempat nanya, kebetulan pada saat itu aku sempat nanya sama yang mendapatkan medical check up juga. Aku sempat tanya sama mereka, kalau mereka dikasih tahu gak sih sebenarnya untuk yang namanya mereka lolos interview. Mereka bilang mereka dikasih tahu. Terus aku sempat nanya, aku kok nggak dikasih tahu ya kalau aku lolos interview gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada bayangan, dan tiba-tiba aja aku yang namanya ditelepon untuk melakukan medical check up gitu guys. Jadi lumayan lah ya kejutannya di sore hari pada saat itu. Nah, jadi setelah medical check up itu, aku tuh ditelepon untuk yang namanya melengkapi dokumen-dokumen yang mereka perlukan. Di saat itu, aku tuh hanya menyerahkan paspor dan data pribadi aku lah, maksudnya dalam arti identitas lainnya. Bener-bener ya guys ya, kebayang ya, pada saat itu aku bener-bener yang namanya belum punya yang namanya paspor guys. Bayangin aku yang namanya belum punya paspor, terus tiba-tiba mereka bilang dalam waktu beberapa hari aku harus yang namanya mengumpulkan paspor aku. Jadi, dan yang lebih lebih excitednya itu pada saat itu aku lagi yang namanya mid semester di mata kuliah aku guys. Terus jadi abis mid semester, dimana yang bukan mid semester sih, kayak udah yang mau final semester gitu ya. Jadi yang abis ujian, terus aku buru-buru yang namanya ke imigrasi untuk bikin paspor, karena dalam beberapa hari paspor itu tuh harus selesai. Kebayangkan guys, kayaknya tuh semua berjalan tuh kayak cepet aja. Dari semenjak mereka telepon untuk medical check up, terus aku harus menyerahkan berbagai dokumen, dan tiba-tiba jreng-jreng seminggu kemudian aku tuh ditelepon untuk yang namanya aku harus berangkat ke Saudi Arabia guys. Prosesnya cepet banget guys, bener-bener prosesnya tuh kayak nggak ada dalam waktu 2 minggu kali ya guys ya, kalau nggak salah deh pada saat itu. Dari semenjak medical check up, lalu penyerahan dokumen, sampai akhirnya aku diberitahu untuk yang namanya beberapa hari kemudian aku harus yang namanya berangkat ke Saudi Arabia. Agak shock sih ya guys, karena apa? Karena aku tuh sebenarnya nggak pernah yang namanya stay away atau tinggal jauh dari orang tua aku. Boro-boro mau tinggal jauh, kuliah aja deket rumah guys. Terus ini sekarang aku harus yang namanya tinggal di negara orang yang pada saat itu umur aku masih muda belia banget. Masih mau 20 tahun, terus aku harus tinggal yang namanya di sebuah negara yang aku nggak tahu itu di mana dan bagaimana keadaan di sana. Cuman yang jelas antara excited sama bukan takut sih, cuman dalam arti ya namanya kita masih belum tahu apa-apa ya, jadi tuh masih blank aja gitu loh guys. Informasinya tuh kayak belum terlalu detail. Tapi yang jelas semua prosesnya itu cepet banget deh guys. Dari semenjak aku ditelepon untuk medical check up sampai yang namanya menyerahkan dokumen-dokumen, dan tibalah hari keberangkatan aku ke Saudi Arabia. Nah, sebenarnya pada saat awal aku berangkat itu papa aku agak gunda gulana gitu untuk melepaskan aku. Terus di sana aku coba meyakinkan kalau everything was gonna be fine. Jadinya ya alhamdulillah deh guys, akhirnya sampai saat inilah aku berada setia di maskapai tempat aku bekerja. Jadinya ceritanya itu kalau dipikir-pikir agak unik ya. Uniknya tuh dalam arti gimana ya guys, kalau aku ngerasa semua itu sih memang sudah rezekinya ya. Jadi maksud aku tuh kita tetap berusaha, tapi semua balik lagi itu adalah ke rezeki kita. Jadi kalaupun memang belum rezekinya, ya kalian jangan patah semangat, coba aja terus ya. Seperti aku bilang tadi, jalan cerita orang untuk yang namanya mendapatkan suatu achievement atau untuk yang namanya mendapatkan cita-citanya atau mimpinya itu beda-beda ya guys. Ada yang mungkin seperti aku baru pertama kali atau sekali aja namanya apply di suatu maskapai langsung bisa keterima. Ada yang mungkin harus mencoba sampai berkali-kali, mungkin belasan sampai puluhan kali baru mereka bisa keterima yang namanya bekerja sebagai pramugari. Jadi ya guys, kalian pokoknya kalau misalnya memang bercita-cita menjadi pramugari dan kalian menemukan halang rintangan atau dalam arti mungkin cara kalian atau jalan kalian untuk menuju menjadi seorang pramugari tidak seperti yang lain, atau dalam arti mungkin tidak seperti aku yang sekali mencoba langsung keterima, atau mungkin kalian harus yang namanya mencoba berkali-kali atau mungkin sampai berbelasan hingga mungkin puluhan kali
baru yang namanya kalian bisa keterima menjadi pramugari. Pokoknya kalau memang kalian merasa itu adalah mimpi kalian atau keinginan dan cita-cita kalian, jangan nyerah ya guys. Tetap pokoknya stay positif, tetap yang namanya usaha. Insya Allah aku yakin kalau memang itu rezeki kamu, pasti kamu bakalan dapetin itu. Bagi kamu yang pengen kepoin apapun, tinggal tulis aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram aku. Kita bakalan ngobrolin lagi keseruan apa aja sih yang bisa aku share sama kamu. Mungkin pengalaman pertama kali aku saat aku pertama kali tiba di negara Saudi Arabia, atau mungkin pengalaman aku saat pertama kali, atau bagaimana pengalaman aku bisa beradaptasi dengan bangsa-bangsa yang ada di maskapai tempat aku bekerja. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe dan kalian nyalain loncengnya. Dan juga please banget kalian share video vlog aku ini, jadinya bisa memberikan informasi mungkin kepada teman kamu atau kepada calon gebetan kamu. Sampai ketemu ya di vlog aku selanjutnya. Dah.